Seberapa bodoh masyarakat Indonesia? Puasa ya, kamu salah ya? Beginilah SDM kita di Indonesia yang masih jauh dari kata etika. Saat kita sama-sama terluka, belajar jadi bangsa yang cerdas. Guys, bahaya guys. Bahaya. Indonesia rupiah jatuh lagi dah tembus 17,000 per USD. Ini bukan sikit, ini signal besar yang Asia tengah bergoyang. Gimana pelabur-pelabur asing mau masuk ke Indonesia? Sedangkan SDM warga Indonesia masih serendah itu, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video seperti inilah. Kerendahan SDM Indonesia ataupun IQ orang-orang Indonesia, geng. Namun ini bukan Ikinya yang ngomong, namun kata TikToker ini, geng. Nah, kita harus mempercerdas diri untuk memajukan negara kita, bukan malah membodohkan diri untuk menjatuhkan negara kita, ditampakkan ke negara lain. Kayak gitu ya, geng. Ya, menurut statement TikToker ini ataupun influencer ini, bukan Ikinya. Kalau Ikinya ngomong nanti kalian koyak kayak gitu ya, geng ya. Jadi ada sebuah fakta tentang orang bekerja di sebuah kilang atau pabrik kayak gitu yang di Indonesia ini, karena tiganya mungkin kerjanya tidak baik ataupun kerjanya ugal-ugalan, itu terus diberhentikan ataupun di PHK. Nah, para karyawan ini, geng, mungkin dia kawannya terus mengajak teman-temannya untuk demo kayak gini. Udah terbiasa di negara Indonesia demo-demo kayak gini, geng ya, yang cuma nggak ada dapat hasilnya namun merugikan juga bagi kita sendiri. Katanya lebih baik kita bekerja daripada ikut demo ini kayak gitu ya, geng ya. Dan mereka demo akhirnya diberhentikan dan ditutup kilangnya. Dan sekarang mana unjuk rasa lagi, geng, untuk dibuka lagi kilangnya. What the hell? Apa-apaan benda nih seperti ini, guys? SDM paling rendah, waduh. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Seberapa bodoh masyarakat Indonesia? Puasa ya, kamu salah ya? Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Menurut sebuah penelitian Ipsos Mori, Indonesia berada di urutan 10 besar negara paling masa bodoh di dunia. Berdasarkan wawancara dengan 27.250 responden dari 40 negara, survei ini menilai seberapa akurat warga menjawab pertanyaan tentang isu-isu penting di negara mereka sendiri. Pendidikan di Indonesia juga menjadi sorotan, dengan rata-rata pendidikan formal hanya mencapai 8 tahun, yang berarti banyak orang tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Selain itu, fenomena masyarakat yang merasa pintar dalam bidang yang bukan keahlian mereka, seperti dalam isu-isu kesehatan atau penerbangan, menunjukkan kurangnya kesadaran akan keterbatasan pengetahuan mereka. Kritik terhadap budaya korupsi dan ketidakadilan hukum juga seringkali disampaikan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kebodohan kolektif di masyarakat. Meskipun ada banyak potensi dan sumber daya di Indonesia, tantangan pendidikan dan kesadaran sosial tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Beginilah SDM kita di Indonesia yang masih jauh dari kata etika. Dengan terang beramai-ramai ke ruangan rapat untuk bertemu dengan manajemen PT Yihong. Tetapi dengan etika premanisme inilah yang menyebabkan petinggi PT Yihong mengambil keputusan telak dengan memecat 1.000 lebih karyawan. PT Yihong Novatex Indonesia adalah perusahaan manufaktur asal Tiongkok yang berfokus pada produksi alas kaki. Perusahaan ini berlokasi di Blok Putat, Desa Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun, pada Maret 2025, PT Yihong Novatex Indonesia menghentikan operasionalnya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.126 pekerja setelah aksi mogok kerja selama 4 hari yang menyebabkan kerugian signifikan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon meminta perusahaan untuk mengkaji ulang keputusan PHK tersebut karena tidak ditemukan indikasi kebangkrutan. Saat kita sama-sama terluka, belajar jadi bangsa yang cerdas. Perusahaan baru 2 tahun berdiri, baru belajar berjalan,
tapi sudah tumbang. Bukan karena pesaing, bukan karena bangkrut, tapi karena kehilangan harapan. 4 hari mogok kerja, cukup untuk buyer membatalkan kontrak, investor menarik dukungan, produksi berhenti, operasional lumpuh, nafas perusahaan berhenti. Kita semua tumbang, bukan hanya 1.126 pekerja yang kehilangan penghasilan, tapi seluruh sistem runtuh. Dari manajemen sampai cleaning service. Semua sama-sama pulang dengan air mata. Tapi inilah yang jarang dibicarakan. Banyak yang cepat membela, tapi sedikit yang mau menyelami akar persoalan. Perusahaan belum BEP. Kami belum balik modal. Perusahaan dan buruh sebenarnya sama-sama belum menikmati hasil. Sama-sama sedang berjuang. Demo adalah hak. Tapi saat tuntutan tak dibarengi komunikasi, saat aspirasi digerakkan oleh suara-suara dari luar yang tak paham kondisi dalam, yang runtuh bukan hanya pabrik, tapi juga masa depan ribuan keluarga. Saat semua pihak saling menyalahkan, tak ada yang menang. Yang ada hanya luka dan PHK massal. Bangsa ini tidak kekurangan suara lantang, tapi seringkali kurang cermat memilah mana yang tulus, mana yang manipulatif. Bijak bukan berarti diam, tapi tahu kapan bicara dan kapan mendengar. Tidak semua yang keras itu benar. Tidak semua yang diam itu salah. Mari belajar jadi masyarakat yang kuat bukan karena mudah marah, tapi karena cerdas menilai keadaan. Kami tidak anti kritik, kami tidak alergi demo. Tapi kami ingin didengar juga sebelum semuanya hancur. Karena kalau setiap pabrik yang baru berdiri langsung tumbang karena miskomunikasi, lalu siapa yang berani membuka lapangan kerja di masa depan? Kami hanya ingin berjalan lebih jauh. Tapi langkah kami dipatahkan sebelum sempat berlari. Guys, bahaya guys. Bahaya. Bahaya. Bahaya, Indonesia rupiah jatuh lagi, dah tembus 17,000 per USD. Ini bukan sikit, bahaya, ini signal geng. besar yang Asia tengah bergoyang. Rupiah baru je jatuh melepasi palas 17,000 per US dolar Amerika, dan ini bukan benda cecah para psikologi macam ni. Maksudnya pasaran tengah cuak teruk. Punca dia, tarif baru daripada Amerika dan juga ketegangan ekonomi global. Dalam dunia forex, kita panggil ini sebagai flight to safety. Menurut data daripada Bloomberg, rupiah sempat jatuh teruk ke paras Indonesian rupiah 17,217 untuk 1 US dollar pagi Isnin, iaitu 7 April sekitar pukul 7.16 pagi waktu Indonesia. Ini adalah paras paling lemah dalam sejarah. Lepas tu, mata wang tu sempat bounce sikit kepada Indonesian rupiah 16,927 dalam masa tak sampai sejam. Tapi fakta dia adalah pelabur tetap masih risau sebab turun naik ni nampak macam tak stable. Untuk sekarang ni, kadar tukaran dah pun lebih rendah daripada zaman krisis kewangan Indonesia 1998 dulu. Masa tu rupiah pernah jatuh sampai Indonesian rupiah 16,800 per US dollar. Maksudnya, situasi sekarang lebih teruk daripada waktu pada masa tu. Tadi saya dah sebut pasal flight to safety. Apa maksud dia? Maksud dia bila pelabur takut, diorang jual mata wang rupiah dan beli US dollar sebab yakin US dollar akan survive walau apa pun jadilah. Bila permintaan terhadap US dollar naik, mata wang lain termasuk rupiah pun terus jadi mangsa. Jatuh lagi dan terus jatuh. Dan sebab Indonesia banyak hutang luar dalam US dollar, bila rupiah jatuh, bayaran balik pun makin mahal. Dari segi teknikal, angka 17,000 tu kira macam paras reputasi lah. Bila dah tembus, makin ramai trader dan juga pelabur jadi panik. Ini akan aktifkan jualan automatik iaitu stop loss dan buat nilai mata wang jatuh lagi teruk lah. Ibarat domino lah. Sekali jatuh, susah nak berhenti melainkan ada campur tangan daripada bank pusat. Jadi apakah contoh-contoh intervention daripada bank pusat? Nombor 1, dia intervene secara langsung dekat pasaran forex iaitu jual US dollar daripada diorang punya reserve dan juga beli balik rupiah. Yang kedua pula, naikkan kadar faedah iaitu untuk tarik minat pelabur simpan rupiah. Dan yang ketiga pula, diorang boleh bagi kenyataan rasmi iaitu forward guidance bagi pasaran tenang lah dan juga yakinkan pelabur. Akan tetapi, kalaulah benda ni berjangkit ke Malaysia, apakah bank negara boleh buat? Gimana pelabur-pelabur asing mau masuk ke Indonesia sedangkan SDM warga Indonesia masih serendah itu, geng?
Kayak gitu. Ikinya bukan merendahkan ataupun mengucilkan ataupun menjelekkan warga Indonesia. Namun marilah kita berpikiran luas, berpikiran matang, berpikiran yang sebelah pihak. Jangan berpikiran ego kalian sendiri. Faham tidak? Tidak paham lagi. Jadi patutlah pelabur-pelabur asing itu takut untuk masuk ke Indonesia. Ya, faktornya karena SDM ataupun warga Indonesia yang seperti itu, geng. Ya, lebih baik masuk ke Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam, dan lain sebagainya. Karena tahu sendiri, geng ya, negara kita, Indonesia, SDM-nya seperti ini, serendah ini. Waduh, jadi takut, kayak gitu loh. Jadi takut para pelabur-pelabur asing ini untuk berinvestasi ke Indonesia. Lebih baik berinvestasi ke Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam, Thailand. Jadi takut, geng. Jadi marilah kita membimbing, marilah kita saling menasehati. Kalau dinasehati itu, marilah saling paham, saling menasehati satu sama lain. Kalau kalian dinasehati mau menangnya sendiri, wadidaw, wadaw gawat, geng, nggak gitu. Negara kita sudah gelap. $1 17.200. Waduh, udah mau taruh di mana? Bukan negara emas, geng, malah negara cemas. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, share-nya. Apapun benda silahkan tinggalkan di kolom komentar jejaknya ya, geng ya. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.